Selamat siang kepada Bapak Ibu guru yang terhormat. Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif SD Negeri 015914 Kepayang Tengah. Saya adalah Marlina Kristina Sitorus, CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan doa. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa kita, Bu? Bu Wardah, silakan, Bu. Begini, Wardah. Baiklah, untuk pada pertemuan kita ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Wardah yang telah memimpin doa kita pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, di sini saya sebagai, mohon maaf dan mohon izin, bukan saya untuk mengajari, tapi saya hanya ingin berbagi ilmu, menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan, dan saya akan berbagi kepada Bapak Ibu. Materi yang akan kita bahas pada diseminasi budaya positif saat ini yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar, yang kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, keyakinan kelas, ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Mungkin kita seringkali mendengar kata disiplin. Disiplin itu artinya mungkin terbayang di benak kita. Disiplin hanya terlintas mungkin pasti ada berhubungan dengan hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda dan yang apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, atau salah satu tindakan yang menyebabkan menjadi lebih teratur seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, sekarang di kegiatan pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini, kita tidak diwajibkan dan tidak boleh menggunakan hukuman kepada murid sebagai bentuk pendisiplinan kita. Seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi Bu, di sini disiplin dituntut dari dalam diri kita sendiri, bukan dorongan dari luar seperti itu. Jadi disiplin yang dihimbau atau yang diinginkan di kurikulum Merdeka ini memang harus adanya dorongan dari dalam kita diri sendiri.
Seperti itu. Mungkin selama ini sudah sering ya kita lakukan di sekolah kita sebagai bentuk wujud disiplin ya. Baik itu disiplin waktu maupun disiplin dalam mengajar ataupun dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang memerdekakan pendidikan, maka lahirlah profil pelajar Pancasila. Itulah yang sering kita inikan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara di kurikulum Merdeka ini. Seperti inilah karakter yang diinginkan dan ditimbulkan, diciptakan kepada anak-anak didik kita, Bu. Jadi, yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Gitu. Jadi keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, hukuman. Kemungkinan kita sering sekali ya, Bu, untuk mendisiplinkan siswa, kita menggunakan hukuman. Sebenarnya itu salah dan tidak diperbolehkan sekarang. Nah, hukuman itu apa, Bu? Kenapa nggak diperbolehkan? Hukuman itu sekarang dianggap bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi sekarang kita cenderung, dulu-dulunya kita untuk mendisiplinkan seorang anak, kita harus menggunakan hukuman. Sebenarnya hukuman itu tidak diperbolehkan lagi karena hukuman itu bersifat satu arah. Hanya menimbulkan berupa misalnya sakit hati kepada anak, atau anak akan terbeban dengan hukuman yang diberikan. Jadi tidak ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi ada lagi, Bu, bentuk disiplin, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahuinya sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contohnya, murid tuh udah tahu, misalnya dia melanggar suatu peraturan, dia tidak melakukan sikap disiplin, dia udah tahu nih konsekuensinya. Kalau kita terlambat, konsekuensinya kita akan dikeluarkan 10 menit dari kegiatan pembelajaran. Misalnya itu, Bu, adalah kesepakatan sekolah. Jadi dia udah tahu, tapi kesepakatan itu atau konsekuensi itu kan bukan dari dalam murid itu sendiri kan gitu, Bu. Bukan dari mereka, tapi kita yang membuat seperti itu. Itu hanya dari pihak sekolah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, anak-anak, dalam waktu yang Ibu berikan, murid melakukan misalnya kegiatan pembelajaran di luar, misalnya kan, dia nggak mengumpulkan tugas. Baru misalnya pada saat guru menerangkan, kalau dia kedapatan mengobrol, konsekuensinya apa? Seperti itu. Maka murid ini akan kehilangan waktu bermainnya, misalnya. Kalau ada anak-anak yang ngobrol pada saat Ibu menerangkan konsekuensinya, kamu tidak akan Ibu kasih istirahat. Seperti itu. Nah, jadi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, Bu. Cuma sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Dan Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi ya apabila tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi, yang kedua, ada untuk motivasi yang untuk mendapatkan imbalan. Ada seseorang melakukan sesuatu kebutuhannya karena untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Misalnya seperti ini, Bu. Aku melakukan, misalnya aku datanglah ke sekolah tepat waktu supaya aku dapat dipuji oleh kepala sekolah, atau aku dijuluki sebagai guru yang ini, seperti itu. Nah, itu motivasinya hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi, apa itu motivasi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan? Satu tingkat motivasi yang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, ataupun mendapatkan hadiah, ataupun mendapatkan pengakuan atau imbalan. Ini adalah kebutuhan yang berdasarkan penghargaan diri atau ingin mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti apa ya gitu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi seperti ini, Bu. Dia melakukan sesuatu, bukan ada dorongan untuk mendapatkan imbalan atau pujian, tapi dia menyatakan begini, saya melakukan ini untuk kepentingan diri saya sendiri. Inilah yang disebut motivasi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Bukan mengharapkan sesuatu, Bu. Jadi berdasarkan kebutuhannya tadi, ada motivasi kebutuhan manusia. Inilah yang paling bagus atau yang harus diutamakan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau ingin sesuatu, kerjakanlah, bahasa ininya kerjakanlah seikhlasnya. Untuk siapa ya? Untuk diri sendiri, kan seperti itu, Bu. Seperti contohnya, kalau kita melakukan kegiatan seminar, ayo Bapak Ibu, lakukan kegiatan seminar. Sebenarnya dampak yang positifnya itu untuk siapa sebenarnya, Bapak Ibu? Diri sendiri ya kan, terutamanya. Kalau sekedar misalnya untuk kepala sekolah atau teman, paling hanya sekedar tahu begini nggak, paling begitu juga ya. Tapi dampak yang paling jelas itu adalah untuk diri sendiri kan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya supaya kegiatan kita tidak terlalu ini sekali, kita melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Silakan berdiri, kita ikuti gerakannya ya.
sedikit keramnya ya Bu. Iya, sedikit. Tapi tapi kulino. Selanjutnya kita tonton ya Bu video kebutuhan dasar manusia yang dijelaskan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman,
pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan.
setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, ibaratkan sebagai petani seperti tadi ya Bu, petani yang mengupayakan bagaimana kondisi tanahnya supaya bagus, bagaimana tanamannya tadi supaya bisa tumbuh subur, bagaimana caranya supaya tadi misalnya entah diberi pupuk atau diusahakan kondisi tanahnya supaya seperti apa, seperti itu Bu. Jadi murid kita itu dianggap sebagai tanaman, kita dianggap sebagai petaninya, gitu Bu. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita hanya diberi sekarang bukan lagi kita sebagai narasumber, gitu Bu, di kurikulum Merdeka ini. Kita hanya sebagai motivator kepada mereka. Kita hanya bisa menuntun mereka dengan melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri anak masing-masing, gitu. Jadi di kurikulum Merdeka ini Bu, berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang tadilah yang mereka ini kan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup tadi, kebutuhan apa itu? Kebutuhan yang baik itu berupa kesehatan, rumah, makanan. Baru yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang meliputi akan hubungan dan koneksi sosialnya, gitu Bu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkadang ada anak yang seperti misalnya dia melakukan sesuatu kegiatan hanya untuk mendapatkan rasa ingin disayangi atau rasa untuk diterima, gitu. Tapi kita tidak mengerti dengan seperti itu, gitu Bu. Jadi kebutuhan akan untuk kasih sayang ini terhubung dengan orang, seperti misalnya dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan hidup, teman kerjanya, atau kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yaitu kebutuhan untuk penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini atau pengakuan atas kemampuannya, ini berhubungan dengan mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita sendiri, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan untuk bebas atau kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang atau kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan.
Jadi menghubungkan Glaser, menghubungkan kebutuhan kesenangan ini dengan belajar. Jadi Bu, kita disuruh dalam kegiatan pembelajaran sekarang bukan hanya murid harus hening seperti itu. Bukan kayak dulu ya, kalau dulu murid harus semua diam seperti itu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini murid dituntut untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Jadi kita sebagai guru menuntun apa yang sebenarnya dibutuhkannya, apa sebenarnya yang diperlukannya, apa kemampuannya, apa kelebihannya seperti itu. Jadi makanya dibuatlah kurikulum Merdeka ini ada yang berbentuk diferensiasi. Diferensiasi ini artinya berbeda. Berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Gitu Bu. Ada dia yang suka bola, ya tuntun dia ke bola. Jangan kita paksakan dia suka bola tapi kita arahkan ke matematika terus. Gak dapatnya nanti Bu. Bebas berarti bukan mereka harus suka-sukanya ya Bu, bukan. Tapi memang masih sesuai dengan peraturan dan kita tuntun ke arah mana yang ininya seperti itu. Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya atau minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia Bu nggak suka matematika, dia Bu sukanya matematika itu dalam bentuk misalnya olahraga, ya mainkan Bu. Matematika kan bisa juga dimainkan bukan hanya dengan rumus. Ada olahraganya, bola, ya kan? Kita cari dia di dalam bola itu, kita cari luas bolanya kan bisa berhubungan dengan matematika, seperti itu. Jadi biarkan mereka mencari kebebasannya dan kesenangannya, tapi kita yang menuntun kemana ininya, seperti itu Bu. Nah, kemudian materi yang kelima, posisi kontrol restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti itu Bu. Jadi di restitusi ini jika ada kesalahan, muridlah yang mengambil pemecahan permasalahannya, seperti itu. Jadi di dalam proses restitusi ini kita berkolaborasi antara kita dan murid untuk mengajarkan murid itu mencari solusi untuk masalah apa yang mereka kerjakan tadi, mencari solusi terhadap permasalahannya. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama yaitu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, nah seperti itu. Atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kemudian posisi membuat merasa bersalah yang kedua. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, misalnya dengan contoh kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Atau beberapa kali bapak harus memberitahu kamu tidak kasihan dengan ibu. Nah, seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini, tahu kamu berbuat begini? Ini adalah contoh di posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kadang kita mau kan kita menerapkan diri kita sebagai teman, mendekati anak tadi sebagai teman. Tapi ternyata posisi teman ini kurang bagus juga. Di kurang bagusnya itu gimana Bu? Kurang bagusnya ketika misalnya kita tidak datang, kita kan gantikan guru dengan guru lain. Nah kita ini gak dianggap teman, guru lain gak dianggap teman. Dia kan gak akan suka dengan pelajaran yang dibawakan oleh guru penggantinya. Dia hanya menganggap guru wali kelasnya itulah
Nah, yang keempat posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, di posisi pemantau ini kita seringkali menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya, peraturannya apa? Kau tahu peraturan itu apa? Nah, seperti itu. Atau sanksi atau konsekuensi apa yang harus saya berikan samamu? Nah, seringkali kita seperti itu untuk menghadapi permasalahan kepada murid. Yang kelima yaitu posisi manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi biasanya seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Kembalikan dia ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Peraturan kelas saja gitu. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dari keyakinan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing melalui kesepakatan antara murid-murid dan kolaborasi antara murid-murid dan guru. Jadi kita tanyakan kepada murid apa keyakinan kelas yang perlu kita buat di kelas kita masing-masing, seperti itu. Nah, untuk pemenyelesaian masalah seperti tadi, mungkin kebanyakan dari kita menggunakan posisi kontrol hukum ya Bu ya. Selama ini ketika ada permasalahan, posisi mana yang sering kita gunakan? Ternyata posisi penghukum itu salah dan memiliki dampak yang negatif, banyak dampak negatifnya seperti itu. Makanya kita dihimbau sekarang untuk menggunakan posisi sebagai manajer. Ketika kita ada permasalahan sama murid, kita lemparkan kepada murid tersebut dengan segitiga restitusi. Bagaimana dan apa solusi yang perlu mereka lakukan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi tadi. Nah, yang ketujuh segitiga restitusi. Di dalam
simak video tayangan berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi Bapak Ibu udah kita tonton bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabil identity. Nah, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau lagi kita bisa menyelesaikan ini, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbeh. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi ini, setiap tindakan baik itu buruk, itu mempunyai tujuan. Jadi tindakan seburuk apapun pasti ada tujuannya. Jadi begitu. Jadi padahal di validasi tindakan yang salah ini ada kalimat-kalimat yang harus kita inikan. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tahu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau boleh juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi atau kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang ingin diajukan misalnya yaitu apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu. Jadi untuk bahan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk materi yang setelah saya sampaikan, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Bu, Ya, silakan Bu Wardah. bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif bagi anak di sekolah? Oke, berarti bagaimana cara atau metode untuk membudayakan budaya positif? Caranya yang menurut saya ya pertama yaitu memberikan apresiasi. Contoh budaya positif tadi kan Bu seperti yang sudah kita biasa lakukan yaitu kegiatan 5S misalnya, salam, senyum, sapa, ya kan? Jadi metodenya yaitu dengan cara memberikan apresiasi. Apresiasi dalam bentuk apa? Pujian. Nah, misalnya dia melakukan tindakan yang bagus, kita buat dengan wah bagus sekali tindakanmu ya nak, wah paten, baik, ini anak pintar nih, nah seperti itu. Jadi metodenya yaitu kita berikan apresiasi. Yang kedua yaitu kita tanyakan apa kebutuhannya, atau kita perhatikan kebutuhan apa yang ingin dicapai atau diinginkannya, seperti itu Bu. Oke, sudah Bu Wardah? Ada lagi? Ya, boleh Bu. Dalam membangun budaya positif, apakah hanya guru yang berperan mewujudkannya? Oh begitu ya.
Pertanyaannya, dalam membangun budaya positif, apakah hanya guru yang berperan ya? Jadi dalam menerapkan budaya positif ini yang berperan di sini bukan hanya guru, tetapi yaitu berkolaborasi dengan warga sekolah, guru, murid, dan orang-orang yang sekitar yang ada di sekolah kita tersebut. Jadi bukan hanya dari guru ya Bu, tapi harus kita biasakan juga dari murid. Contohnya ketika murid anak kelas 6 atau si abangan kelas 5 lah ya misalnya, kelas 5 mereka menggunakan sapaan kepada abangnya kelas 6, tidak memanggil nama ya, kita sebut bang atau dik, otomatis anak kelas 1 akan mengikut dengan kegiatan tersebut, dengan budaya positif tersebut. Mereka akan segan untuk memanggil nama si abang kelasnya tadi gitu. Kita juga seperti contoh kalau budaya positif yang sering kita tanamkan dengan misalnya tutur kata kita yang sopan ketika kita menyuruh anak, bukan hei mari tidak, atau mari nak bisa ini gitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu Cis. Tadi di sini Ibu menjelaskan tentang 5 posisi kontrol, ya kan Bu? Di situ ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Jadi di 5 posisi itu mana kira-kira yang menurut Ibu paling unggul yang harus kita lakukan? Yang paling unggul itu ada Bu manajer, itu posisi manajer. Ketika sekarang selama ini mungkin kita menggunakan banyak kali posisi penghukum ya. Ketika ada permasalahan, kamu ya, dengan nada yang kasar seperti itu. Jadi di sini kita dihimbau atau diminta untuk menggunakan posisi manajer. Posisi manajer lah yang paling tepat, yaitu dengan menggunakan posisi segitiga restitusi kaitkan dengan keyakinan kelasnya tadi Bu. Jadi anak itu akan mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Jadi kita berkolaborasi, bukan kita saja yang menentukannya gitu atas permasalahannya, tapi kita dan murid lah yang berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi untuk sebagai video refleksi kita tonton dulu ya Bu. Mungkin inilah yang sering terjadi pada saat kita sering mengalami permasalahan terhadap murid. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang gak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Begini Bu. Nyetop kau Kayla, jangkel, gara-gara kau kita semua hampir tidak belajar. Memang ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Assalamualaikum. Kok terlambat? Tidak usah banyak alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah.
Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok gitu. Hari ini saya tidak terlambat kok, dan tenang saya hukum. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makanan mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Memang bikin luarku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku suruh jadi insinyur, gak bakalan gak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar nih Kak. Lemparkan Ma, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira kita mau hukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkan kuda. Oke, sudah kita perhatikan tadi video sebagai refleksi yang tertentu tadi ya Bu. Kita seringkali sebagai guru membuat posisi penghukum tanpa kita tahu apa alasan dan apa sebabnya. Seperti video yang tadi ya Bu, sebenarnya sedia kalau sebagai guru dengan cara langsung memvonis ternyata kebutuhan dia ada seperti itu. Jadi di sini Bu kita dihimbau sebagai guru gunakanlah posisi sebagai manajer, gunakan sebagai segitiga restitusi tadi untuk memvalidasi permasalahan apa yang terjadi pada anak tersebut. Jadi demikian kegiatan diseminasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan ilmu yang kita dapatkan
bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita, saya akan menyampaikan pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di dekat Kuala Namu. Kuucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiranmu. Sekian dan terima kasih.